Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. 881. Di arena seni bela diri Sekte Ziyunmen. Masing-masing dari ketiga sesepuh Zian berdiri dalam formasi segitiga, lalu mereka meletakkan pedang di tangan mereka ke tanah, dan kemudian dengan mata sedikit tertutup, mereka segera membuat segel rune tangan yang rumit. Weng. Bersama dengan pergerakan tiga sesepuh Zian, suara Sansekerta tiba-tiba terdengar dengan samar. Suara ini seperti lebah yang berdengung, tidak jelas, namun, terdengar indah dan misterius. Wus, wus. Seiring waktu berlalu, momentum ketiganya mulai naik menjadi sangat mengerikan. Dan pada saat berikutnya dunia seperti berubah warna, angin bertiup dengan dahsyat, pakaian ketiganya berkibar dengan liar. Weng. Momentum sekuat gunung menyebar dari ketiganya. Tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar yang membuat para murid dengan kekuatan yang lebih rendah terlihat jelek dan kesulitan untuk bernafas. Merasakan ini, orang-orang yang menonton berkeringat dingin dan membuat tubuh mereka sedikit bergetar. Setelah beberapa saat waktu berlalu, ketiga sesepuh itu, tiba-tiba menutup segel tangan mereka pada saat bersamaan, dan kemudian mereka segera mengambil pedang yang tertancap di tanah. Dengan teriakan Zian Feng, ketiganya bergerak secara bersamaan. Angin kehancuran. Bang! Mereka bertiga saling berhadapan dan membentuk lingkaran dalam formasi segitiga. Dengan pedang panjang di tangan mereka yang diarahkan keluar, ketiganya segera berputar seperti gasing dengan paku tajam. Dengan putaran formasi ketiganya, tornado yang besar perlahan terbentuk, dan tiga nyala api berwarna ungu tiba-tiba muncul dari tornado dan perlahan-lahan bergerak lebih dekat ke pusat tornado. Setelah ketiga nyala api ungu berkumpul di tengah tornado, tiba-tiba mereka tampak terpelihara, nyala api membakar dan berkembang, dan mereka menjadi semakin besar dan kuat. Dalam sekejap tornado api terbentuk. Tornado api bercampur dengan cahaya dingin perak. Angin menderu, dan tornado api berputar dan membuat suhu udara di tempat itu tiba-tiba menjadi sangat panas. Beberapa murid dengan kekuatan yang relatif rendah, hanya berdiri sesaat, tubuh mereka memerah, dan mereka seperti terbakar. Sebagai upaya terakhir, murid dengan kekuatan rendah hanya bisa mundur hingga beberapa ratus meter, agar tidak terpengaruh oleh suhu tinggi. Dengan cara ini, auditorium terlihat kosong sekaligus, dan semua orang tidak tahan dengan angin yang mengerikan dan nyala api yang ganas. Mereka semua keluar hingga beberapa ratus meter jauhnya. Di tempat kejadian, hanya ada para petinggi Ziyunmen yang tersisa. Seni bela diri ini terlalu menakutkan, dan kekuatannya terlalu besar. Angin menderu, kobaran api setinggi langit, dan kehampaan terlihat terkoyak. Weng! Dengan suara lembut, tornado api ungu dengan cepat menyerang Tang Yi. Ketika Tang Yi melihat tornado api ungu, dia tersenyum sedikit, dan tidak terlalu gugup, dia hanya memegang pedang roh penyegel jiwa di tangannya dan menatap tornado api ungu, dengan tenang. Cerita bersambung di bawah ini. Meskipun Tang Yi memperoleh seni bela diri yang sangat kuat setelah menyelesaikan misi 6 bulan, tetapi, dia tidak berencana untuk menggunakan seni bela diri itu, dia ingin menggunakan keterampilan pedang tambahan pada Soul Sealing Spirit Blade, yaitu, keterampilan, Evil Spirit Sealing Soul Killing. Setelah keputusan dibuat, dia menggenggam, dan menempatkan pedang panjang di punggungnya, sambil membungkukkan tubuhnya, momentum Tang Yi perlahan naik. Berdengung. Dengan gerakan Tang Yi, aura langit dan bumi ditarik dan memasuki tubuhnya. Momentum ganas dan nafas teror segera menyebar dari tubuh Tang Yi, bahkan para murid yang berada 100 meter jauhnya, dan para petinggi gerbang Ziyun di samping auditorium, mereka semua dikejutkan oleh momentum ini. Saat ini, Tang Yi tiba-tiba mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, dan pedang energi sepanjang 20 meter terbentuk. Dengan tebasan lembut, energi pedang raksasa itu segera melesat dan menebas tornado api ungu. Wows! Gas pedang besar itu terbang keluar dengan ketinggian 5 meter dari tanah. Namun, kekuatan yang tajam dan ganas meninggalkan goresan selebar 3 meter di dalam tanah. Setelah beberapa saat, boom! Energi pedang luar biasa Tang Yi bertabrakan dengan tornado api ungu, dan membuat suara keras yang luar biasa. Gelombang kejut segera menyebar ke segala arah. Wus, wus. Angin kencang meraung, dan langit penuh dengan api ungu. Dalam sekejap, dunia berubah warna, kilat menyala, dan asap tumbuh.
Dua kekuatan kekerasan bertabrakan, meledakkan percikan api dan gelombang energi. Boom! Tornado api ungu dan energi pedang raksasa hancur secara bersamaan. Dalam ledakan ini, ketiga sesepuh yang berada di pusat tornado api, mereka terlempar keluar ring dengan wajah pucat. Wow! Melihat adegan ini, kerumunan bangkit dengan kegemparan, dan ada banyak diskusi. Tidak, tidak. Tiga sesepuh kita di Ziyunmen bukan lawan utusan Sifu. Apakah ini terlalu berlebihan? Energi pedang besar yang baru saja digunakan oleh utusan khusus Sifu persis sama dengan energi pedang yang dia tunjukkan kepada tuan kita beberapa hari yang lalu, tetapi perbedaan kekuatannya terlalu besar, gas pedang ini lebih dari 10 kali, atau bahkan puluhan kali. Bagaimana seorang remaja bisa begitu kuat dan mengerikan? Sekarang aku punya banyak pertanyaan. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana utusan Sifu ini berlatih, dan tingkat seni bela diri apa yang dia gunakan. Tidak heran dia menawarkan diri untuk menantang ketiga sesepuh itu. Ternyata dia benar-benar memiliki kekuatan ini, yang terlalu kuat. Para murid Ziyun Gate berkata dengan kaget. Menang, aku tahu bahwa Tang Yi bisa menang. Utusan Tang Yi masih sekuat sebelumnya. Merupakan suatu kehormatan bagi kita untuk menjadikan Lord Tang Yi sebagai utusan khusus kita di Sifu. Itu juga merupakan kehormatan bagi Sifu. Siapa bilang bukan? Dengan keberadaan Lord Tang Yi, Sifu kita pasti akan meneruskan eksistensinya dari generasi ke generasi. Utusan Tang Yi terlalu ganas. Sekarang bahkan sesepuh Ziyunmen, dia bisa menang. Jika beberapa tahun kemudian, siapa lagi yang akan menjadi lawannya? Cerita bersambung di bawah ini. Aku bangga pada Tuan Tang Yi. Aku sangat bangga mengikuti orang kuat seperti Tuan Tang Yi. Panjang umur, Tang Yi. Para murid Sifu Neifu bersukaria, semua orang tersenyum dengan gembira dan bangga. Sebenarnya menang, bahkan seni bela diri gabungan dari tiga tetua Zian dapat dikalahkan. Tang Yi, kamu benar-benar memberi saya kejutan besar. Saya tidak tahu mengapa, saya sedikit iri pada Sifu, mengapa Sifu dapat memiliki Tang Yi ini. Tunggu jenius tingkat roh jahat. Ini benar-benar tidak adil. Jika Tang Yi keluar dari gerbang Ziyun, seberapa baik itu? Ziyun Yan, pemilik gerbang Ziyun, tampak rumit setelah melihat kekuatan kuat Tang Yi, mengatakan dengan emosi. Mendengar emosi Ziyun Yan, wakil Master Tian Sun juga berkata dengan emosi. Saya agak tidak puas ketika saya kalah dari Tang Yi. Saya juga ingin meningkatkan kekuatan saya, dan kemudian saya menemukan kesempatan untuk mencoba pertandingan lain dengannya. Sekarang, saya telah menyerah pada ide ini. Dengan kekuatan dan tingkat pertumbuhannya, bahkan jika itu diberikan kepada saya selama ratusan ribu tahun, saya tidak dapat mengejarnya. Sepertinya tidak ada peluang untuk menang kembali. Setelah jatuh di tanah, tiga sesepuh Zian tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Dia berbaring dengan wajah pucat di tanah dan tersentak, seolah-olah dia mengalami sesuatu yang sangat melelahkan. Namun, mereka masih hidup. Meskipun mereka bertiga terlihat menyedihkan, tetapi itu hanya karena kelelahan dan kehabisan energi, hanya perlu setelah masa pemulihan, minum obat untuk penyembuhan, dan segera, mereka akan dapat pulih. Tentu saja hal ini dikarenakan Tang Yi telah mengontrolnya dengan tepat, jika tidak maka ketiganya akan meledak sampai mati oleh pedang energi raksasa milik Tang Yi. Setelah Tang Yi menggunakan pedang roh penyegel jiwa dan mengalahkan ketiga sesepuh Zian, ia segera pindah ke sisi sesepuh yang terbaring di tanah. Dengan energinya, Tang Yi perlahan merawat ketiganya, dan kemudian dengan ringan berkata, kamu kalah. Didukung oleh kekuatan Tang Yi, ketiga tetua Zian saling memandang dan berdiri perlahan, meskipun wajah mereka masih sangat pucat, tetapi itu sudah cukup lebih baik daripada sebelumnya. Setelah mendengar kata-kata Tang Yi, Zian Feng dengan rendah sedikit mengangkat kepalanya, memberi Tang Yi pandangan yang rumit, dan kemudian bertanya dengan samar, utusan Tang Yi, apa nama teknik yang baru saja kamu gunakan untuk mengalahkan kami? Evil Spirit Sealing Soul Killing, jawab Tang Yi. Evil Spirit Sealing Soul Killing. Nama yang bagus, ilmu pedang yang bagus. Tentu saja, itu adalah pria jenius dan tampan dari Sifu, yang benar-benar mempelajari keahlian pedang yang begitu kuat. Zian Feng memberikan pujian. Kemudian dia melengkungkan tangannya ke Tang Yi dan berkata dengan tulus. Utusan khusus Tang Yi luar biasa. Aku bukan lawanmu. Kita kalah dalam kompetisi ini. Hei, para jenius seperti utusan khusus Tang Yi, kami harus mengatakan bahwa era sekarang bukan lagi milik kita, tetapi era kalian anak-anak muda.
Aku tidak berharap utusan khusus Tang Yi menjadi begitu mudah, dengan kekuatan seperti itu, dan kami bertiga dikalahkan dan diyakinkan dengan adil. Ziyan Lei dan Ziyan Huo juga mengatakan satu demi satu. Setelah bertengkar, nada suara Ziyan untuk Tang Yi menjadi jauh lebih lembut, dan dia tidak begitu pemarah lagi. Pada saat ini, mereka benar-benar yakin akan kekuatan Tang Yi. Mereka tidak lagi mengatakan sesuatu seperti kesombongan seperti sebelumnya. Bagaimanapun, Tang Yi dapat memiliki kekuatan yang sangat kuat, satu melawan mereka bertiga, tanpa kerugian, bahkan dia menekan mereka dalam bertarung. Tang Yi juga memiliki keterampilan pedang yang kuat, dan dapat menggunakan roh pedangnya untuk memecah keterampilan seni bela diri gabungan mereka. Aku hanya memiliki keberuntungan yang lebih baik. Aku tidak sengaja mempelajari beberapa latihan tingkat lanjut dan beberapa seni bela diri tingkat lanjut. Karena itu, aku dapat mencapai prestasi saat ini. Kalau tidak, aku hanya orang biasa, bahkan bukan seniman bela diri. Dihadapkan dengan pujian dari tiga sesepuh, Tang Yi dengan sederhana berkata, "Utusan Tang Yi, Anda tidak harus rendah hati, dan keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatannya. Yah, aku ingin bertaruh untuk kalah. Ini taruhanku. Aku akan memberikannya kepadamu, dan kemudian kita akan jelas." Dengan itu dia mengambil pedang Lili Feiming dan menyerahkannya ke Tang Yi. Dan Ziyan Lei dan Ziyan Huo juga menyerahkan gelang sayap perak yang disepakati dan ribuan awan kasa mengalir dari barang-barang penyimpanan mereka ke tangan Tang Yi. Dengan cara ini, kompetisi berakhir dengan cepat setelah ketiga sesepuh mengakui kekalahan dan memberikan taruhannya. Di malam hari, Kompleks Hongxuan. Kompleks Hongxuan, ini adalah tempat sementara bagi Zifu yang diatur oleh Ziyunmen. Ratusan orang di Zifu tinggal di kompleks ini. Setelah makan malam, Tang Yi, Mu Xianling dan Fang Yuelan pergi ke kebun belakang kompleks Hongxuan untuk berjalan-jalan. Melihat waktu yang tepat, Tang Yi mengeluarkan pedang Lili Feiming. Tang Yi berjanji untuk memberikan Fang Yuelan pedang terbang lili ini, jadi setelah mengeluarkannya, dia berkata kepada Fang Yuelan, "Saudari, berikan. Ini, apakah kamu akan memberikannya kepadaku?" Fang Yuelan sedikit terkejut, dan menatap Tang Yi dengan terkejut. "Tentu saja aku ingin memberikannya kepadamu. Ini adalah pedang Lili Feiming yang diambil dari sesepuh Ziyunmen. Pada awalnya, dikatakan bahwa itu akan diberikan kepadamu setelah memenangkan kompetisi." Melihat bahwa Fang Yuelan masih ada di sana, Tang Yi tiba-tiba mendorong pedang Lili Feiming ke arah Fang Yuelan dan berkata, "Pegang itu, tidak perlu sopan dengan saya, dan pedang ini terlalu rendah untuk saya simpan. Awalnya tidak ada gunanya. Aku juga bertaruh pada para sesepuh Ziyunmen karena aku melihat pedang ini cocok untukmu. Kalau begitu, tidak apa-apa." Melihat Tang Yi mengatakan ini, Fang Yuelan tidak baik menolak apapun. Dia hanya bisa mengambil pedang bunga lili dan menatap Tang Yi dengan mata berair yang besar. Dia tergerak dan berkata, "Terima kasih, Tang Yi." Pada saat yang sama bergerak, Fang Yuelan masih memiliki gaya seorang pencuri kecil. Pada saat ini, Mu Xianling memandang Tang Yi di depannya dan memberi Fang Yuelan hadiah. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat pucat. Meskipun Mu Xianling telah mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya, dia mencoba yang terbaik untuk menjadi lebih murah hati, lebih bahagia dan lebih alami, tetapi dia sepertinya meminum semangkuk sup pahit, alisnya kusut tanpa sadar, dan wajahnya jelek. Namun, pada saat ini, Tang Yi memutar kepalanya, dan tiba-tiba melihat tatapan aneh Mu Xianling. Melihat wajah Mu Xianling pucat dan tidak alami, Tang Yi dengan cemas berkata, "Ada apa, Xiao Lingling, mengapa wajahnya begitu jelek? Apakah kamu sakit?" Dengan mengatakan itu, terlepas dari reaksi antara Mu Xianling dan Fang Yuelan, Tang Yi mengulurkan tangannya ke kepala Mu Xianling dan sedikit menyentuh dahi Mu Xianling. Dia berbisik, "Hei, tidak demam, apa yang salah?" Setelah selesai berbicara, Tang Yi juga datang ke Mu Xianling dan mulai melihat Mu Xianling. Dia tampaknya khawatir tentang apa yang akan terjadi pada Mu Xianling. 886. Melihat gerakan Tang Yi, Fang Yuelan menyingkir sejenak, dan sedikit rasa manis yang baru saja bangkit seketika jatuh ke dalam lubang es. Awalnya, ketika Fang Yuelan melihat Tang Yi memberinya sesuatu, dia pikir, Tang Yi paling peduli padanya, tetapi sekarang, dia melihat gerakan Tang Yi, dan dia mulai menyadari. Orang yang paling diperhatikan Tang Yi adalah Mu Xianling. Tidak ada bukti yang diperlukan saat ini.
Dengan hanya satu pandangan, dia bisa melihat betapa Tang Yi sangat menghargai Mu Xianling. Setelah melihat adegan ini, suasana hati Fang Yuelan berubah dari kegembiraan, menjadi kehilangan, dan perasaannya penuh dengan rasa pahit. Melihat Tang Yi meletakkan tangannya di dahinya, Mu Xianling sedikit membuka lengan Tang Yi, dan kemudian dia berkata dengan marah. Aku baik-baik saja, aku tidak sakit. Nada suaranya sedikit tidak sabar, dan marah. Hah? Xiao Lingling, ada apa denganmu? Siapa yang membuatmu marah? Tang Yi tidak mengerti hati seorang wanita, jadi pada saat ini, dia tidak mengerti bahwa dia telah membuat Mu Xianling cemburu. Mendengar pertanyaan Tang Yi, Mu Xianling tidak menjawab, dan hanya memalingkan wajahnya. Melihat Mu Xianling memalingkan wajahnya, Tang Yi berpikir Mu Xianling telah diintimidasi oleh orang lain. Oleh karena itu, untuk menghibur Mu Xianling, Tang Yi sengaja menjangkau wajah kecil Mu Xianling yang indah, mencubit dagu Mu Xianling, dan dengan paksa membalikkan wajahnya untuk membuat Mu Xianling melihat ke arahnya, dan dia melanjutkan dengan mengatakan, apa yang salah, katakan padaku. Namun, begitu dia selesai berbicara, tangan Tang Yi yang meremas dagu Mu Xianling ditampar oleh Mu Xianling. Dan Mu Xianling masih memalingkan wajahnya. Baik. Setelah tangan Tang Yi terjatuh, dia melihat Mu Xianling dengan ekspresi terkejut. Ini adalah pertama kalinya Mu Xianling memiliki sikap yang buruk dan berani memberontak melawan Tang Yi. Ini membuat Tang Yi sangat tidak nyaman. Lalu, dia juga berkata dengan tidak sabar. Wanita-wanitamu aneh, aku hanya bertanya mengapa kamu marah, kamu tidak hanya tidak berbicara, tetapi juga memiliki sikap kasar terhadapku. Lalu, lakukan apapun yang kamu inginkan, aku tidak akan bertanya. Dengan lambaian tangan, Tang Yi mengeluarkan gelang sayap perak, dan pakaian ribuan awan kasa, dan kemudian menyerahkannya ke Mu Xianling. Tanpa melihat Mu Xianling, Tang Yi berkata, ini, bawa pergi dengan cepat. Karena sikap kasar Mu Xianling, Tang Yi juga sedikit marah, sehingga sikapnya menjadi sedikit dingin. Hah? Untukku. Melihat bahwa Tang Yi menyerahkan dua hal yang dimenangkan dari tiga sesepuh Xian. Tiba-tiba, Mu Xianling sedikit terkejut, memandang Tang Yi dengan sedikit bingung. Jika bukan untukmu, maka untuk siapa lagi? Tang Yi berkata dengan marah, saya pikir dua item ini cocok dengan temperamen Anda, jadi saya setuju untuk bersaing dengan tiga orang tua Xian. Awalnya, saya berusaha keras untuk membandingkan demi memberi Anda hadiah, dan saya ingin membiarkan Anda mengucapkan terima kasih dengan baik dan membantu saya menuangkan air untuk menyatakan rasa terima kasih. Tetapi, Anda akan memperlakukan saya dengan cara ini tanpa alasan. Ini, dua barang yang ingin kamu berikan padaku sejak awal. Mata Mu Xianling melebar, menatap Tang Yi dengan ekspresi terkejut. Iya, kalau tidak, kamu pikir aku akan memberikannya kepada siapa? Tang Yi masih berkata dengan marah. Story continues below. Apakah kamu yakin kedua item ini untukku, bukan untuk Sister Yuelan? Mu Xianling bertanya dengan ragu. Setelah mendengar pertanyaan ini, Fang Yuelan yang sedang merasa kehilangan, dia menjadi sedikit memiliki harapan di dalam hatinya, dan dia menantikan jawaban Tang Yi. Tentu saja tidak. Tang Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, Suster Fang hanya kekurangan senjata. Pedang lili ini cocok untuknya, jadi aku memberikannya padanya. Dan gelang sayap perak dan ribuan awan kasa tidak sesuai dengan temperamennya. Mendengar kata-kata itu, harapan yang baru saja menyala di hati Fang Yuelan dengan cepat padam, dan suasana hatinya sangat pahit. Setelah mendengarkan Tang Yi, Mu Xianling bertanya lagi. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Dua item itu sangat cocok dengan temperamenmu, aku pikir, bahkan jika aku tidak mengatakannya padamu, seharusnya tahu bahwa aku akan memberikannya kepadamu, jadi aku tidak mengatakannya. Dan, aku berpikir dengan hubungan kita, bahkan jika aku tidak mengatakan, kamu akan mengerti, jawab Tang Yi. Apa? Mendengar kata-kata Tang Yi, Mu Xianling berseru. Pada saat ini, dia menyadari bahwa semua ini, hanyalah kesalahpahaman. Ini segera membuat Mu Xianling merasa lebih baik. Selain itu, kata-kata Tang Yi terasa manis di hati Mu Xianling. Terkadang, wanita sangat aneh sehingga mereka bisa menjadi sangat melankolis sekaligus,
dan bisa menjadi sangat manis dan bahagia sekaligus, seolah-olah langit yang mendung dan tidak pasti, tidak dapat diprediksi. Menyadari bahwa dia salah paham, Mu Xianling segera berteriak. Ah, Tang Yi. Ada apa? Melihat Mu Xianling tiba-tiba berteriak, Tang Yi bertanya segera. Meskipun Tang Yi sedikit marah tentang sikap Mu Xianling, dia masih sangat khawatir tentang Mu Xianling, dan ketika dia mendengarnya tidak biasa, dia tiba-tiba lupa bahwa dia sedang marah. Tidak ada, tidak ada. Mu Xianling pertama-tama melambaikan tangannya, dan kemudian memandang Tang Yi Dao dengan marah. Aku menyalahkanmu, kamu hanya membuatku takut, jadi aku berteriak. Semuanya menyalahkanmu. Dalam pandangan Mu Xianling, itu karena Tang Yi tidak mengatakannya, jadi membuatnya salah paham. Karena itu, semua ini adalah tanggung jawab Tang Yi. Mu Xianling memikirkannya begitu saja, dan dalam beberapa kata melemparkan semua kesalahan ke Tang Yi. Aku membuatmu takut. Tang Yi agak bingung, tetapi meskipun begitu, dia tidak mengeksplorasi terlalu banyak tentang masalah ini. Lagi pula, wanita adalah makhluk yang tak bisa dijelaskan. Tidak mengherankan bahwa, mereka kadang-kadang tidak bisa dijelaskan. Melihat bahwa Mu Xianling bersedia berbicara pada dirinya sendiri, Tang Yi tiba-tiba berkata kepada Mu Xianling, apakah kamu masih menginginkan dua hal ini? Lihat apakah kamu sedang dalam suasana hati yang buruk, sepertinya kamu tidak menginginkannya. Kalau begitu, saya akan menyimpannya sendiri. Tang Yi berkata, berpura-pura ingin menyingkirkan barang-barang, untuk melihat bagaimana reaksi Mu Xianling. Kenapa tidak? Namun, mendengar Tang Yi mengatakan ini, Mu Xianling buru-buru meraih gelang sayap perak dan ribuan awan kasa di tangan Tang Yi, dan, sambil melihatnya, dia memuji. Oh, ini pakaiannya sangat indah, saya sangat menyukainya, gelang ini sangat bagus, saya juga menyukainya. Cerita bersambung di bawah ini. Dengan mengatakan itu, dia meletakkan gelang sayap perak di tangan kanannya. Jika bukan karena orang-orang sesekali datang dan pergi di area ini, Mu Xianling memiliki keinginan untuk memakai ribuan kasa yang mengalir di tubuhnya saat ini. Sekarang dia tahu bahwa Tang Yi memiliki dirinya di dalam hatinya, hal ini membuat Mu Xianling serasa berada di musim semi. Melihat sikap Mu Xianling, Tang Ti menyentuh hidungnya dan bergumam, wanita ini aneh, sebelumnya dia bahkan tak akan mengatakan apapun, tetapi sekarang tiba-tiba dia bersemangat lagi. Setelah bergumam, semua ketidaknyamanan sebelumnya menghilang, dan senyum muncul di wajah Tang Yi. Lagi pula, dia marah dengan wanita yang aneh. Itu tidak ada artinya, lalu, biasakan saja. Di samping, melihat manisnya Tang Yi dan Mu Xianling, menaburkan seteguk makanan anjing, mulut Fang Yuelan menunjukkan senyum pahit, dan dia sangat iri dan cemburu. Xin Dao benar-benar menunjukkan cinta di depannya. Pada saat yang sama, Fang Yuelan juga memiliki kehilangan di hatinya. Meskipun dia tidak mudah menyerah, dia masih merasa putus asa ketika dia melihat penampilan manis Tang Yi dan Mu Xianling. Seiring waktu berlalu, Tang Yi bersama para murid Sifu tinggal di Ziyunmen selama 3 hari, dan 3 hari itu, berlalu dengan cepat. Selama waktu ini, Sangguan Siyu datang ke kompleks Hongsuan setiap hari, tetapi alih-alih datang ke Tang Yi setiap waktu, dia datang ke Mu Xianling dan Fang Yuelan. Ketiga wanita itu sering berkumpul bersama, berbisik, berbicara dan tertawa, dan tidak diketahui hal-hal lucu apa yang mereka bicarakan. Tentu saja, Tang Yi tidak bisa mengendalikan mereka, dan wanita juga memiliki ruang mereka sendiri. Tidak baik baginya untuk bergabung. Oleh karena itu, hari-hari ini, Tang Yi berbaring sendirian di tempatnya, makan dan minum, sesekali dia juga keluar untuk melihat bunga dan tanaman dengan santai. Selama 3 hari ini, meskipun Sangguan Siyu datang setiap hari, Tang Yi dan Sangguan Siyu tidak banyak bicara, mereka hanya berbicara sekali atau 2 kali, dan setiap dialog hanya memiliki beberapa kata. Tampaknya ada kesenjangan besar antara keduanya karena perceraian. Dan setelah 3 hari, Tang Yi memimpin para murid Sifu, memulai kapal perang Persatuan Barat, dan meninggalkan gerbang Ziyun di bawah pengawasan semua orang di gerbang Ziyun. Sebelum pergi, Ziyun Yan juga mengundang Tang Yi untuk datang ke Ziyunmen sebagai tamu lain kali dan mengatakan bahwa ia akan menghiburnya dengan baik. Tang Yi juga setuju untuk itu.
Namun, meski berjanji, dia tidak tahu apakah ada kesempatan untuk datang ke gerbang Ziyun di masa depan. Setelah Tang Yi meninggalkan gerbang Ziyun, dia tidak kembali ke markas besar Sifu di wilayah barat, tetapi memimpin para murid Sifu untuk bergerak menuju titik pertemuan Tian Tianmen yang disediakan oleh Sifu. Dia akan menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh Sifu. Menurut misi yang diumumkan oleh Sifu, pada hari ke-7 Agustus, Tang Yi harus memimpin para murid Sifu untuk menyerang titik berkumpul Tianmen di Gunung Feiqiu, dan menarik perhatian orang-orang kuat Tianmen, untuk membingungkan penonton, sehingga Sifu bisa mengintai orang kuat Gunung Tianqi berhasil mengepung Tianmen di Gunung Tianqi pada hari ke-8 Agustus. Ini adalah tugas yang asli. Namun, Tang Yi dan kelompoknya meninggalkan gerbang Ziyun di hari ke-3 Agustus, yang maju 3 hari dari jadwal. Tang Yi tidak bertindak sesuai rencana, dan ia memimpin para murid Sifu Neifu lebih awal untuk meninggalkan Ziyun Gate, 4 hari penuh di muka, langkah pertama menuju Gunung Feiqiu. Cerita bersambung di bawah ini. Jika perilaku Tang Yi diketahui oleh pejabat senior Gedung Barat, ia mungkin akan dihukum berat. Tentu saja, Tang Yi melakukan ini karena suatu alasan. Bagaimanapun, Tang Yi menerima misi, menyelamatkan Istana Barat dan merampok Hongkuibao, dan tugas ini, Tang Yi perlu bergegas ke Gunung Tianqi, jadi dia harus bertindak terlebih dahulu. Tidak hanya dia harus buru-buru ke titik pertemuan terlebih dahulu untuk dengan cepat menyelesaikan tugas menghancurkan titik pertemuan Tianmen yang dijelaskan oleh Sifu, tetapi, dia juga harus bergegas ke Gunung Tianqi lebih awal untuk menyelamatkan yang kuat di Sifu dan menyergap Tianmen di Gunung Tianqi. Oleh karena itu, Tang Yi hanya 4 hari lebih cepat dari jadwal, dan meninggalkan Ziyun Gate lebih awal untuk menuju Gunung Feiqiu. Saat ini, Tang Yi berdiri di haluan kapal perang Persatuan Barat dan melihat ke arah gunung di kejauhan. Bukit Feikui sekarang sudah dekat, dan tidak akan lama untuk tiba. Bukit Feikui, terletak di tanah monster dan binatang buas, di perbatasan antara timur dan barat. Dari wilayah timur atau wilayah barat, memasuki dunia kuno Qing Huang, dan kemudian berjalan sejauh 200 mil. Karena Gunung Feikui terletak di dunia kuno yang sepi dari tanah monster dan binatang buas, daerah sekitarnya dari Gunung Feikui tidak dapat diakses, dan ada banyak sekali monster dan binatang buas. Namun, meskipun ada banyak monster dan bahaya di sekitar Gunung Feiqiu, tempat ini penuh dengan vitalitas, dan tidak ada jejak monster, bahkan monster di sekitarnya menganggapnya sebagai tempat terlarang dan tidak berani masuk satu langkah lebih dekat. Namun, inilah titik berkumpulnya Tian Tianmen. Selain itu, Gunung Feikui juga merupakan markas dari perampok yang menelan langit. Alasan mengapa pencuri yang menelan langit dapat mengamuk di 4 domain dan sulit untuk ditemukan, karena kelompok pencuri ini menyembunyikan markasnya di dunia gurun kuno. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pencuri yang menelan langit akan menyembunyikan markas di tempat berkumpulnya para monster? Tidak ada yang bisa memikirkannya. Karena itu, untuk waktu yang lama, kekuatan utama di 4 domain belum mampu menekan tumor yang mengudara ini. Alasan mengapa titik pertemuan gerbang Tianmen diatur di sini, karena tempat ini tidak jauh dari Gunung Tianqi. Karena Tian Tianmen telah menetapkan titik pertemuan di Bukit Feikui, ini telah terjadi baru-baru ini, dan belum pernah ada di sini sebelumnya, sehingga Sifu salah mengerti bahwa itu hanya tempat berkumpulnya Tianmen, tetapi tidak tahu bahwa ada markas pencuri di tempat ini. Markas besar pencuri yang menelan langit sebenarnya berada di Bukit Feikui. Dan ini adalah informasi yang tidak dimiliki Sifu. Mereka berpikir bahwa itu hanya tempat berkumpul bagi Tianmen, dan mereka tidak tahu bahwa itu juga markas pencuri yang menelan langit, jadi mereka meremehkan pasukan penjaga di sini dan mengirim Tang Yi untuk memimpin pengepungan dan menekan para anggota Tianmen. Jika utusan Sifu yang datang untuk menekan kali ini bukan Tang Yi, tetapi orang lain, itu dikhawatirkan bahwa perjalanan ini akan menjadi penghancuran seluruh pasukan. Untungnya, orang-orang yang dikirim oleh Sifu untuk menyelesaikan tugas ini bukan utusan biasa, tetapi Tang Yi dengan sistem God of War. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia melihat dewa maka akan membunuh dewa, dan jika dia melihat Buddha maka akan membunuh Buddha, bahkan jika dia bertemu dengan dewa perang.
Jika itu pecah sepenuhnya, dia bahkan mungkin bisa menang. Cerita bersambung di bawah ini. Tentu saja, Tang Yi tidak menyadari hal ini sekarang. Kapal perang Western United di bawah kendalinya dengan cepat bergerak menuju Gunung Feiqiu dan akan segera tiba. Di sisi lain, di suatu tempat terbuka di Gunung Feiqiu, ada sekelompok besar bangunan berjajar. Bangunan-bangunan ini dibangun dengan sangat indah, satu demi satu, sangat artistik, yang sangat menyenangkan mata. Di tengah-tengah kompleks bangunan, ada sebuah istana besar. Istana ini sangat besar, megah, dan dihiasi dengan indah, berdiri di kompleks bangunan dan sangat mempesona. Tampaknya istana ini adalah pusat dari seluruh kompleks bangunan. Di sisi barat kompleks, ada juga sebuah alun-alun besar, tempat tinggal 4 atau 5 kapal perang besar, masing-masing dengan bendera tengkorak di atasnya. Pencuri yang menelan langit akan menyerang di 4 domain dengan kapal perang. Dan kapal perang kerangka itu berangkat dari alun-alun ini. Saat ini, di istana besar di tengah, 3 orang setengah baya sedang berbicara satu sama lain, dan mereka tampaknya sedang mendiskusikan sesuatu. Menurut informasi yang dapat dipercaya yang telah saya terima, Fei Yu yang pergi ke utusan khusus Sifu, dan wakil ketua gerbang Tianmen, Yuan Wu, dan kepala resimen mercenari langit-langit, dan Bai Li Feng, mereka semua dibunuh oleh utusan khusus Sifu ini. Selain itu, aku juga menerima kabar bahwa utusan Sifu ini juga diberi tugas untuk datang ke Feiqiusan untuk menekanku. Apa pendapatmu tentang ini? Seorang pria paruh baya berkata kepada 2 pria paruh baya lainnya. Seluruh pencuri menelan langit dikelola oleh 2 pemimpin secara total, dan pria paruh baya yang berbicara saat ini adalah salah satu dari 2 pemimpin dari pencuri yang menelan langit. Namanya Gao Suang, dan kekuatannya telah mencapai tingkat Zunzun bintang 9. Fei Yu, Yuan Wu, dan Bai Li Tingfeng tidak lemah. Utusan Sifu begitu kuat sehingga dia mampu mengalahkan mereka. Ini tidak terduga. Ketika Yuan Wu keluar untuk misi, aku masih merasa bahwa itu berlebihan. Tapi saya tidak menyangka, mereka benar-benar jatuh ke tangan seorang utusan Sifu. Selain itu, utusan khusus Sifu begitu kuat sehingga dia akan datang ke sini untuk menyerang, ini sedikit masalah. Pria paruh baya lainnya mengerutkan kening. Pria paruh baya ini adalah orang yang bertanggung jawab atas titik pertemuan gerbang Tianmen, bernama Qiao Mu. Pada saat yang sama, ia juga wakil kepala gerbang Tianmen, dan kekuatannya juga di tingkat Zunzun bintang 7. 2 bintang lebih rendah dari Gao Suang. Masalah. Mengapa ini merepotkan? Pria paruh baya terakhir melirik ke arah Qiao Mu dan berkata dengan jijik. Utusan Sifu itu kuat atau tidak, jika dia datang, kita hanya perlu memberitahu dia betapa kuatnya kita, biarkan dia mencoba cara kita, utusan khusus kecil, saya tidak percaya dia akan bisa melawan kita. Pria paruh baya terakhir bernama Niu Hong, dia adalah pemimpin kedua pencuri yang menelan langit, dan kekuatannya juga Jiu Xing Zunzun. Aku tidak takut, hanya saja aku pikir utusan Sifu ini sedikit aneh dan kita perlu untuk mewaspadainya, Qiao Mu menjelaskan. Aneh? Mana aneh? Aku tidak melihat di mana aneh, kata Niu Hong dengan jijik. Hah? Tidak bisakah kamu melihat? Cerita bersambung di bawah ini. Qiao Mu memandang Niu Hong seperti orang bodoh. Jika ini adalah tempat yang berbeda, orang lain akan berani berbicara dengan Qiao Mu dengan cara ini, saya khawatir Qiao Mu telah menggunakan telapak tangan untuk meledakkan orang-orang di depan menjadi saus daging. Namun, Qiao Mu tidak dapat melakukannya pada saat ini, karena ini adalah markas pencuri yang menelan, dan Niu Hong di depannya adalah pemain kuat dari tingkat Zunzun bintang 9, yang lebih kuat dari kekuatannya. Jika dia berkelahi, dia tidak akan mengambil keuntungan sama sekali, dan dia kemungkinan akan disalahgunakan oleh Niu Hong. Di bawah perbandingan kekuatan seperti itu, dia tidak berani memalingkan wajahnya. Karena itu, dalam menghadapi provokasi Niu Hong, Qiao Mu hanya bisa bertahan, dan tidak memilih untuk menembak. Sebagai gantinya, dia meyakinkan orang-orang dengan alasan dan menganalisis ke Niu Hongdao. Utusan khusus dari Sifu, cukup beralasan bahwa kekuatannya harus sekitar tingkat Zonzong, tapi dia mampu mengalahkan Zunzun seperti Fei Yu, Yuan Wu, dan Bai Li Tingfeng. Saya juga mendengar bahwa wakil kepala Tianmen juga dibunuh olehnya. Bukankah itu aneh?
Selain itu, saya juga menerima informasi bahwa utusan Sifu ini dikatakan sangat muda, baru berusia 15 atau 16 tahun, dan juga telah membuat prestasi besar di bidang penempaan dan alkimia. Remaja yang tidak hanya memiliki kekuatan sebanding dengan tingkat Zunzun, tetapi dia bahkan cakap dalam pandai besi dan alkimia. Bukankah ini aneh? Ini. Setelah analisisnya, Niu Hong menjadi bingung untuk sementara waktu, dan dia terdiam. Kiaomu benar, utusan Sifu ini memang aneh. Tapi, pada saat ini, Gao Suang berkata, tapi Niu Hong benar, seorang utusan Sifu, kita tidak perlu takut padanya. Di sini kita duduk di kota, ada ribuan anggota pencuri, dan Anda memiliki ribuan murid Tianmen. Di sini, dengan begitu banyak dari kita, apakah kita masih takut akan utusan khusus Sifu? Tidak perlu takut sama sekali. Selain itu, saya mendapat berita yang dapat dipercaya bahwa Sifu tidak tahu banyak tentang Bukit Fei Kui. Mereka hanya mengira itu adalah titik berkumpul sementara gerbang Tianmen, tetapi mereka tidak tahu bahwa ini juga markas pencuri kami. 3 Zun duduk di kota. Mereka tidak tahu informasi ini, sehingga mereka memiliki beberapa kesalahpahaman tentang kekuatan di sini. Karena kognisi salah, orang-orang yang mereka kirim tentu tidak begitu kuat. Bahkan, Sifu tidak tahu sampai sekarang bahwa semua rencana mereka telah kita lalui, dan keberadaan tim yang mereka kirim jelas dipahami oleh kita. Sifu meremehkan kita, jadi kita pasti akan memenangkan pertempuran ini. Harus dikatakan bahwa pikiran Gao Suang sangat jernih, dikombinasikan dengan apa yang dia ketahui, dia langsung membedakan bentuk satu sama lain. Jika orang-orang yang dikirim oleh Sifu kali ini bukan Tang Yi, tetapi utusan khusus lainnya, itu mungkin sama dengan yang diharapkan Gao Suang, Sifu akan kalah, dan Devouring Tianmen dan Swallowing Thief akan menang. Sangat disayangkan, tidak ada begitu banyak hal baik di dunia. Saat ini, Gao Suang dan yang lainnya tidak tahu kekuatan Tang Yi, juga tidak tahu apa yang terjadi di gerbang Ziyun. Jika mereka mengetahuinya, mereka tidak akan berani mengatakan apapun dan menang. Meskipun itu masalahnya, tapi aku tidak tahu mengapa, kelopak mataku selalu berkedut, dan aku selalu merasa bahwa utusan khusus Sifu ini akan menyebabkan masalah besar bagi kita, Kiaomu masih berkata dengan cemas. Cerita bersambung di bawah ini. Bagaimana bisa, seseorang, selalu meningkatkan popularitas musuh dan memadamkan gengsimu sendiri? Kekuatan besar keempat domain telah disentuh oleh kita berkali-kali, dan hanya itu yang terjadi. Omong-omong, pencuri kita tidak begitu lemah dan takut pada hal-hal. Niu Hong berkata dengan jijik. Mengetahui ketakutan Kiaomu, Niu Hong memandang rendah Kiaomu. Kiaomu, kamu terlalu takut untuk melakukan sesuatu. Aku membiarkan semua orang mengutarakan pendapat, tetapi itu tidak membuatmu takut pada Sifu, kata Gao Suang. Wajah itu penuh dengan ekspresi, kamu terlalu mengecewakan bagiku. Kiaomu mendengarkan kata-kata Gao Suang dan Niu Hong, dan tiba-tiba wajahnya memerah, dan dia menjadi sangat marah. Dia adalah wakil ketua Tianmen. Lagi pula, kekuatannya telah mencapai Zun bintang 7, tetapi pada saat ini dia dikatakan penakut. Dia hanya punya firasat buruk di hatinya, tetapi dia sedikit khawatir tentang utusan Sifu. Apakah ini juga penakut? Jika ini bukan markas seorang pencuri yang menelan langit, jika dua orang di depannya bukan pemain kuat di tingkat Zun bintang 9, ia hanya ingin melahap dua kehidupan ini. Tentu saja, dia tidak bisa melakukannya, tetapi dia masih bisa marah. Sambil bersenandung, Kiaomu berhenti berbicara. Baik Gao Suang dan Niu Hong adalah orang-orang pencuri yang menelan langit, keduanya saling bersama, dia ingin bertengkar dan dia harus memenangkan dua orang. Kiaomu sangat marah sehingga dia tidak berbicara, dan suasana menjadi sangat memalukan. Namun, pada saat ini, seorang pria dari luar berlari masuk dan berteriak, Tuan Niu dan Kiao, itu tidak baik, ada seseorang. Seseorang, siapa? Kamu memberitahu saya lebih jelas. Mendengar pengumuman yang tidak jelas ini, Gao Suang berkata dengan tidak nyaman. Niu Hong juga memarahi. Sebagai anggota pencuri, kenapa terlihat panik? Tidak ada yang mendominasi dan tidak ada kejutan sama sekali. Bagaimana jika hal ini dilihat oleh orang-orang di 4 domain? Bagaimana membuat mereka takut kepada kita?
Ya, bawahan saya salah. Pria itu dengan cepat berlutut dan mengakui kesalahannya. Gao Suang melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, "Oke, cepat dan jelaskan." Pria itu dengan cepat menekan kepanikan di dalam hatinya, menata ulang pikirannya, dan dengan jelas melaporkan. Sebuah kapal perang adalah kapal perang yang menuju ke arah kita. Lihat panji-panji, itu seharusnya kapal perang Sifu. Kami ditemukan oleh Sifu. Untuk mencegah goyangan rumput menakuti ular, berita Sifu mengirim utusan khusus untuk melingkari dan menekan mereka, itu tidak disebarkan. Dan hanya beberapa orang dari Gao Suang yang mengetahuinya. Jadi, setelah melihat kapal perang di Sifu, pria ini berpikir bahwa jejaknya telah terungkap sebelumnya, dan dia dikirim oleh Sifu untuk datang mencarinya. Oh, ternyata orang-orang dari Sifu ada di sini, kita tahu itu, kamu turun dulu. Mendengar laporan dari stafnya, Gao Suang sudah mengharapkannya, jadi tidak ada banyak reaksi. Tapi, kapal perang di Sifu. Melihat Gao Suang tidak bereaksi, lalu ragu-ragu, berpikir bahwa Gao Suang tidak mendengar dengan jelas. Bagaimanapun, itu Sifu. Kapal perang di Sifu semuanya datang ke pintu. Bisakah tenang? Apa yang terjadi? Cerita bersambung di bawah ini. Melihat anak buahnya tidak pergi, Gao Suang bertanya dengan tidak sabar. Kapal perang di Sifu telah sampai di pintu, ulang pria-pria itu. Kapal perang Sifu ada di sini. Aku tahu. Apakah ada hal lain? Sikap Gao Suang seperti biasa. Mendengar jawaban Gao Suang, pria itu sedikit terpana. Dia dapat yakin kali ini bahwa Gao Suang pasti telah mendengarnya dengan jelas, jika dia tidak mendengarnya dengan jelas, dia pasti tidak akan mengulangi kata-katanya. Namun, setelah mendengar berita ini, Gao Suang masih tidak mengubah wajahnya. Tidak ada jawaban sama sekali. Ini sangat aneh. Anda tahu, pada saat ini, sarang tua telah terbuka, dan orang-orang di Sifu telah datang ke pintu bagaimana ini bisa tenang. Kali ini, orang-orang dari Sifu mungkin bukan apa-apa, dan mereka harus bisa menolak. Namun, begitu lokasi terekspos, ia akan menghadapi masalah terus-menerus di masa depan. Terlebih lagi, karena Sifu dapat menemukan di sini saat ini dan dapat menemukan mereka, bagaimana mungkin tidak ada persiapan? Mereka pasti telah membawa banyak orang kuat, dan itu pasti akan menjadi pertempuran yang sulit nanti. Bisakah sulit untuk mengatakan apakah sulit untuk mundur, dapatkah ini menjadi tenang? Pria itu memandang Niu Hong dan Kiao Mu sedikit lagi dan mendapati bahwa mereka berdua mendengar berita itu, dan mereka juga tidak bereaksi, yang membuatnya semakin aneh. Segera, pria itu berkata dengan hati-hati. Pria jangkung, kali ini Sifu dapat menemukan kita, tentu saja tidak secara kebetulan, itu harus disiapkan, sehingga kemungkinan ada banyak orang kuat di kapal perang Sifu. Lihat, apakah kita pertama hindari tepian dan meninggalkan gunung? Menyerah. Setelah mendengar ini, Gao Suang menggelengkan kepalanya segera. Tidak, jangan menyerah, mengapa kita harus menyerah pada gunung Fei Kui? Ah, jangan menyerah. Tapi, kapal perang Sifu akan datang, mungkin kapal perang itu membawa banyak orang kuat. Tangannya membeku, mengingatkannya. Hanya distrik Sifu, datang ke sini, mereka berani datang, kami tidak akan membiarkan mereka pergi. Niu Hong berkata dengan percaya diri. Sementara Gao Suang memandang pria ini dengan ragu-ragu dan penampilan yang tidak jelas, dia segera menjelaskan. Sebenarnya, kita sudah tahu bahwa orang-orang di Sifu akan datang, jadi tidak perlu khawatir sama sekali, kau panggil staf sekarang dan bersiaplah untuk pertarungan tanpa rasa takut. Apa? Setelah mendengarkan kata-kata Gao Suang, pria itu sedikit terkejut, dan kemudian segera menjawab. Iya, bawahan segera pergi untuk mengumpulkan orang-orang dan bersiap untuk bertarung. Dengan mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan pergi dengan cepat. Ketika pergi, pria itu berpikir bahwa ketiga orang dewasa itu sudah lama tahu bahwa orang-orang Sifu akan datang, mereka sudah menerima informasi, yang membuat saya khawatir. Melihat bagian belakang pria ini, Gao Suang juga sedikit tersenyum, dan berkata dengan percaya diri kepada Kiao Mu dan Niu Hong. Ayo pergi, mari kita pergi dan menyapa utusan muda Sifu ini. Yah, senang menyambutnya dan membiarkan dia merasakan antusiasme kita. Niu Hong juga tersenyum. Sebaliknya, Kiao Mu, wakil kepala gerbang Tianmen,
mengerutkan kening, dan tidak mengatakan apa-apa. Dan tepat saat Gao Shuang menunggu untuk dikirim untuk menemui Tang Yi. Mendadak, ledakan. Boom. Suara keras seperti petir di hari yang cerah terdengar di telinga mereka, dan membuat gendang telinga mereka sakit. Istana tempat ketiga Gao Shuang berada juga bergemuruh, dan sepertinya akan runtuh. Hanya dalam sekejap mata, retakan seperti jaring laba-laba muncul di puncak istana, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Pada saat yang sama, kekuatan berdebar meletus tidak jauh, dan menghilang setelah beberapa saat. Apa yang salah? Apa yang terjadi? Baru saja aku merasakan kekuatan yang membuatku merasakan jantung berdebar. Gao Shuang bertanya-tanya. Ledakan tadi, seolah-olah datang dari sampingku, tampaknya memiliki sesuatu yang meledak di dekat kita. Niu Hong juga berkata dengan sedikit kaget. Kiao Mu tidak mengatakan apa-apa, hanya mengerutkan kening, wajahnya pucat dan panik. Setelah perubahan yang tiba-tiba, kegelisahan di hatinya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Jika bukan karena penindasan ekstrim kedua pemimpin pencuri yang menelan langit, ketakutan ini hampir membuatnya memiliki keinginan untuk segera melarikan diri. Setelah beberapa detik, ledakan akhirnya berhenti, dan pria yang datang dan melaporkannya sebelumnya, datang lagi. Namun, kali ini dia berlari, selain wajahnya yang masih panik, dia sebenarnya ketakutan. Sepertinya sesuatu yang mengerikan terjadi, yang membuatnya sangat panik dan ketakutan. Ketika pria itu berlari ke istana lagi, dia panik dan berkata, "Itu tidak baik, hal besar tidak baik, 3 orang dewasa, sesuatu yang besar salah." "Apa yang terjadi? Apa yang terjadi?" tanya Gao Shuang. Aku tidak bisa menggambarkannya, tetapi orang-orang dewasa akan mengikutiku untuk melihatnya," kata bawahan tua itu. Gao Shuang, Niu Hong dan Kiao Mu saling melirik, dan kemudian meninggalkan istana bersama pria terkenal ini. Namun, segera setelah mereka berjalan keluar dari istana, ketiganya melihat pemandangan yang mengerikan. Bersambung, nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.